Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meili Amalia. Nomor induk mahasiswa saya adalah 111222049. Saya dari jurusan manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai teori perilaku konsumen atau pendekatan kardinal. Nah, apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk yang telah mereka pakai atau nikmati untuk melakukan kegiatan konsumsi, memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen berlaku pada beberapa tahap, yaitu pada tahap awal sebelum pembelian, saat pembelian, dan setelah pembelian. Nah, sebelum melakukan pembelian, para konsumen menggali informasi tentang produk yang mereka inginkan. Sedangkan pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan transaksi dengan produsen, membayar produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen menggunakan dan menikmati produk yang dibelinya, melakukan evaluasi serta melepas atau membuang produknya ketika mereka sudah bosan. Perilaku konsumen ada dua jenis, yaitu perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal diperhatikan. 1. Produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. 2. Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. 3. Kualitas dan mutu produk tersebut terjamin atau baik. 4. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Selain perilaku konsumen rasional, ada juga loh perilaku konsumen irasional. Nah, perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memikirkan kegunaan dari produk tersebut. Contoh perilaku irasional antara lain: 1. Tertarik dan terpukau oleh promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. 2. Merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Dan 3. Mengutamakan gengsi atau prestise. Ada beberapa prinsip dalam analisa perilaku konsumen, yaitu 1. Pendapatan terbatas dan kelangkaan. 2. Konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat. 3. Konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. 4. Distribusi produk satu dengan yang lainnya. Dan 5. Konsumen patuh pada hukum, berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Nah, setelah membahas tentang perilaku konsumen, kita akan membahas tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal atau pendekatan nilai guna adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Nah, terdapat dua pemikiran dasar yang menonjol yang dikenal dengan dua hukum Gosen, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwasanya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwasanya seseorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Maksud dari intensitas yang sama adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Nah, utilitas marginal yang semakin menurun atau biasa disebut the law of diminishing marginal utility. Sesuai dengan hukum Gosen, semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, semakin sedikit kepuasan yang dihasilkan dari tiap unit tambahan barang yang sama. Nah, berbicara tentang nilai guna marginal, pasti ada kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan nilai guna yang dirasakan oleh konsumen. Ada beberapa syarat pemaksimuman bisa terjadi, yaitu ketika konsumen berada dalam keadaan sebagai berikut. Nah, 1. Seorang konsumen akan memaksimalkan nilai guna dari produk yang dikonsumsinya jika perbandingan antara nilai guna marginal berbagai produk tersebut sama dengan perbandingan harga-harga produk tersebut. 2. Seseorang konsumen akan memaksimalkan nilai guna dari produk yang mereka konsumsi jika terdapat kesamaan di antara setiap rupiah yang dikeluarkan dengan setiap produk yang dikonsumsi.
Nah, dalam pendekatan kardinal, terdapat beberapa asumsi. Di antaranya, yaitu 1. Daya atau nilai guna diukur dengan parameter satuan harga atau utilitas. 2. Konsumen bersifat rasional, di mana mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan batas kemampuan pendapatannya. 3. Konsumen akan mengalami penurunan utilitas ketika terus-menerus melakukan konsumsi terhadap produk tersebut. 4. Konsumen memiliki jumlah pendapatan yang tetap. 5. Daya atau nilai guna dari uang tetap atau konstan. 6. Total utility bisa bersifat melengkapi atau berdiri sendiri. 7. Produk yang dikonsumsi normal dan periode konsumsinya berdekatan. Nah, istilah dan asumsi yang harus diketahui dalam membahas teori perilaku konsumen adalah utilitas total, yaitu nilai kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi. Utilitas marginal, yaitu tambahan kegunaan yang diperoleh dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Nah, semakin banyak barang yang dikonsumsi seseorang, maka besar kegunaan atau manfaat yang didapatkan. Bila dikonsumsi lebih dari satu barang, maka nanti akan dikategorikan masukkan dalam suatu bundle barang. Gampangnya nanti akan cuma disebut sebagai barang. Kemudian, hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun, atau yang dikenal juga dengan hukum Gosen. Berdasarkan hukum Gosen bahwa penambahan konsumsi suatu barang akan menambah utilitas yang besar, akan tetapi makin lama pertambahan utilitas akan semakin mengecil, bahkan bisa negatif. Nah, konsistensi preferensi konsumen harus mampu menyusun prioritas pilihan agar bisa membuat keputusan dan bersifat konsisten. Dan terakhir, pengetahuan yang sempurna tentang barang yang akan keputusan konsumsinya. Nah, kelemahan pendekatan kardinal di antaranya yaitu 1. Daya guna yang dipandang hanya dari segi subjektif, membuat tidak hanya alat ukuran tepat dan sesuai dengannya. 2. Memiliki konsep constant marginal utility of money, yang membuat anggapan nilai uang akan menurun ketika jumlah uang semakin banyak. 3. Konsep diminishing marginal utility merupakan permasalahan yang sangat sukar dari segi psikologis dan sulit diterima sebagai aksioma. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah 1. Perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk yang telah mereka pakai atau nikmati untuk melakukan kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhannya. 2. Pendekatan nilai guna kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. 3. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility sesuai dengan hukum Gosen. Semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, semakin sedikit kepuasan yang dihasilkan dari tiap unit tambahan marginal barang yang sama. Nah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi ekonomi mikro teori perilaku konsumen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.